Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, untuk pembelajaran hari ini kita akan lanjut ke pembahasan kedua, yaitu tentang fiil. Nah, fiil artinya kata kerja. Jadi apapun yang berkaitan dengan kata kerja yang sedang kita lakukan atau yang telah kita lakukan, itu namanya dalam bahasa Arab itu fiil. Nah, kalimat fiil menjadi 3 bagian nih. Kalimat fiil terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama fiil madi. Fiil madi, apa fiil madi? Fiil madi adalah kata kerja yang telah dilakukan. Yang kedua fiil mudhari. Fiil mudhari itu adalah kata kerja yang sedang dilakukan. Fiil amr itu adalah kata kerja suruh atau kata perintah. Nah, lanjut yang pertama untuk nomor 1, fiil madi. Fiil madi adalah kata kerja yang menunjukkan arti suatu pekerjaan atau peristiwa pada waktu lampau. Jadi gampangnya, mudahnya, fiil madi kata kerja yang telah dilakukan. Gampang itu. Jadi apa fiil madi tadi? Fiil madi adalah kata kerja yang telah dilakukan. Contohnya dalam bahasa Arab itu doroba. Doroba itu artinya dia laki-laki telah menulis. Dia laki-laki telah memukul. Nah, yang kedua jalasa. Jalasa itu dia laki-laki telah duduk. Akala, dia laki-laki telah makan. Jadi itu adalah contoh-contoh fiil madi. Masih banyak yang lainnya, kalian bisa cari kata fiil madi. Kalian bisa cari contoh fiil madi di Google banyak. Nah, yang kedua ini ada fiil mudhari. Fiil mudhari adalah kata kerja yang menunjukkan pekerjaan yang sedang dilakukan. Gampangnya gini. Fiil mudhari itu fiil kata kerja yang sedang dilakukan. Kayak kamu contohnya, kamu sedang apa sekarang? Sedang menonton video pembahasan Nausorob misalnya. Nah, itu kamu sedang menontonnya, itu namanya kata kerja. Dalam bahasa Arab itu disebut fiil mudhari. Nah, contohnya dalam bahasa Arab itu ya jelisu, dia laki-laki sedang duduk, adribu, saya sedang memukul, taktubu, kamu laki-laki sedang menulis, nakulu, kita sedang makan. Nah, ini beberapa contoh dari fiil mudhari dan masih banyak yang lainnya. Kalian juga bisa cari searching di Google contoh fiil mudhari. Nah, yang ketiga fiil amr. Nah, fiil amr ini kata kerja yang menunjukkan perintah atau mudahnya kata perintah. Jadi apapun dalam bahasa Arab yang berbau perintah itu kata kerja yang berbau perintah itu namanya fiil amr. Contohnya, salah satu contohnya itu izhab, pergilah, idrib, pukullah. Nah, itu contoh fiil amr dan masih banyak yang lainnya. Kalian bisa searching di Google. Nah, yang ketiga ini pembahasan yang ketiga yaitu huruf. Huruf adalah semua jenis kata selain isim dan fiil yang tidak bisa berdiri sendiri. Jadi di sini ada contoh-contoh huruf. Huruf itu dalam bahasa Arab kata penghubung. Jadi huruf-huruf nih contoh-contoh huruf yang dinamakan huruf itu mana sih Pak nih? Min, ila, fi, ala, bi, an, li, wa, fa, summa, au, am, imma, ila, ala, iz. Nah, ini tuh contoh-contoh dari kata penghubung. Nah, kata-kata ini tidak bisa berdiri sendiri atau tidak bisa menjadi kalimat ketika dia cuma ditulis sendiri dalam kalimat itu. Harus dihubungkan atau disandingkan dengan isim dan fiil. Contohnya begini.
Muhammadun yazhabu ilal fasli. Nah, kata penghubungnya mana? Ya benar, kata penghubungnya itu ila. Jadi Muhammad sedang pergi ke. Ke-nya ini kata penghubung ke isim. Ila fasli, ke kelas. Nah, ke-nya itu namanya kata penghubung. Dalam bahasa Arab ke itu ila. Bisa dipahami sampai sini? Ya, baik, kita lanjut ke pembahasan shorof. Nah, diketahui bahwa bentuk wazan dalam ilmu shorof terdapat 35 bab. Jadi banyaknya bentuk wazan dalam ilmu shorof itu ada 35. Tapi yang paling sering kita jumpai dalam teks-teks bahasa Arab itu ada 22 bentuk wazan. Nah, sebelum kita lanjut, apa sih yang dimaksud wazan? Nah, wazan adalah kata yang menimbang, atau gampangnya gini, wazan itu rumus dari fiil. Asal bentukan rumus dari fiil. Jadi kalau namanya rumusnya udah tidak bisa diubah lagi. Bisa diubah nanti ketika dia kemasukan huruf-huruf tertentu, ada huruf-huruf tertentu yang bisa merubah harokatnya. Tapi nanti itu akan kita pelajari. Sekarang belajar dulu wazan. Apa itu wazan? Wazan itu rumus dari fiil. Rumus itu bentuk atau pola dari fiil. Nah, mauzun fiil, kata kerja yang disamakan dengan rumus. Contohnya gini. Kita lihat di bawah sini ada nih. Nah, wazannya, rumusnya itu fa'ala yaf'ulu. Mauzunnya, kata kerjanya, tinggal kita samain jumlah hurufnya sama harokat hurufnya. Sama enggak? Jumlah huruf sama harokat hurufnya. Nah, kita tinggal samain. Kalau sama itu disebutnya mauzun. Berarti wazan dari mauzun nasoro yang suruh itu fa'ala yaf'ulu. Bapak ulangi. Wazan nih adalah rumus, gampangannya rumus. Dan mauzun adalah kata kerja yang mengikuti rumus, yang mengikuti bentuk rumus. Nah, contohnya sama yang tadi nih, rumusnya fa'ala yaf'alu. Nah, kata kerjanya yang mengikuti rumus itu nasoro yansuru. Jumlah hurufnya sama harokatnya sama enggak sama wazannya? Sama, ya betul sama. Nah, jadi nanti ketika kalian dapat pertanyaan, apa wazan dari mauzun nasoro yansuru? Jawabannya apa? Ya benar, jawabannya fa'ala yaf'ulu. Karena harokatnya sama dan jumlah hurufnya sama, berarti wazan dari mauzun nasoro yansuru itu fa'ala yaf'ulu, sama, dan seterusnya gitu. Mauzunnya doroba yadribu, berarti wazannya, rumusnya fa'ala yaf'ilu. Lagi contoh yang ketiga, mauzunnya, kata kerjanya fatah yaftahu. Nah, rumusnya apa? Rumusnya fa'ala yaf'alu. Kita tinggal samain aja. Hurufnya sama, harokatnya juga sama. Itu bisa disebut wazan dan mauzun. Nah, dari ke-22 bentuk wazan yang umum digunakan tersebut terbagi menjadi 4 kelompok besar, yaitu fi'il sulasi mujarrad. Nah, fi'il sulasi mujarrad ini asal kata huruf aslinya itu cuma ada 3. Nah, itu benar-benar ada 3, nggak ada tambahan. Itu namanya fi'il sulasi mujarrad.
Nah, fi'il sulasi majid itu huruf aslinya 3 tapi punya tambahan 1 huruf. Itu dinamakan fi'il sulasi majid. Nah, yang ketiga fi'il rubai mujarrad. Nih kata kerja ini mempunyai 4 huruf asli. Itu udah bener-bener 4 huruf. Kata kerja yang tuh kayak contohnya ada dakhroja. Nah, itu dakhroja itu huruf asli. Itu huruf asli semua, nggak ada kata tambah. Kan kalau misalkan yang fi'il sulasi majid itu huruf aslinya sama tuh sama yang fi'il sulasi mujarrad cuman 3 tapi dia punya kata tambah. Apa tambahannya? Alif. Nah, sama yang fi'il rubai majid itu punya huruf aslinya 4 tapi dia punya kata huruf tambahan 1. Apa tambahannya? Tadakhroja. Bedanya apa sama yang fi'il rubai mujarrad? Nah, fi'il rubai mujarrad itu punya cuman 4 huruf asli. Fi'il rubai mazid punya 4 huruf asli tapi ada huruf tambahan. Makanya kalian di sini itu harus tahu banyak kosakata biar nanti tuh kamu tahu, oh ini tuh kata huruf-huruf aslinya itu cuma ada 3, oh yang ini ada 4, oh ini ada 3, oh ini ada 4, oh ini ada 3 tapi ada tambahannya. Nah, jadi kamu bisa membedakan mana yang fi'il sulasi mujarrad, mana fi'il sulasi majid, mana fi'il rubai mujarrad, mana fi'il rubai mazid. Jadi kalian cari-cari contoh-contohnya biar kalian lebih paham. Nah, di sini kita akan mempelajari wazan fi'il sulasi mujarrad terlebih dahulu. Insya Allah untuk selanjutnya bakal kita bahas di lain hari, insya Allah. Nah, di sini ada nih yang seperti tadi yang Bapak contohkan. Wazan, jangan lupa wazan itu rumusnya dari kata kerja. Jadi wazan itu rumus dari kata kerja. Kalau kata kerja nasoro yang suruh, rumusnya apa? Kalau ada pertanyaan wazan dari mauzun nasoro yang suruh, rumus dari kata kerja nasoro yang suruh itu apa? Nah, tinggal kamu lihat, samain hurufnya, samain jumlah hurufnya, dan samain harokatnya. Ketika ada pertanyaan, apa ain fi'ilnya dari fa'ala yaf'ulu, apa artinya gini, apa harokat dari huruf ain pada rumus ini? Apa? Doma. Jadi huruf aslinya nggak usah kita bawa, kita lihat di huruf yang yaf'ulunya itu sama. Seterusnya kita lihat yaf'ilunya, 3 kata itu fa'alanya itu fa'ala, terus fa'ila, fa'ula, itu nggak usah dilihat. Kita lihat di yang ininya nih, yang sebelah fa'alanya, yaitu yaf'ulu. Kalau ada pertanyaan apa ainul fi'li dari wazan fa'ala yaf'ulu, kita lihat harokat ain yang ada di yaf'ulunya nih. Kita lihat yang ada di yaf'ulunya nih. Apa harokat ainnya? Harokat ainnya itu doma. Seterusnya sama kayak ini. Tuh kayak ini. Kalau ditanya apa harokat ainnya dari wazan fa'ala yaf'ilu, berarti harokatnya kasroh. Kalau misalkan ainul fi'li dari wazan fa'ila yaf'alu, apa? Ya bener, fathah dan seterusnya. Nah, keenam bentuk wazan fi'il mujarrad itu
hanya berbeda saja pada pemberian harokat ain fiilnya. Jadi dari ke berapa ini? 6 ke 6 contoh ini, dari ke 6 wazan ini itu jumlah hurufnya sama dan harokatnya beda-beda. Makanya nanti ketika kamu menemukan pertanyaan apa wazan dari mauzun kata kerja yang nanti dicontohkan, itu kalian tinggal samakan jumlah hurufnya dan samakan harokatnya. Insya Allah pasti betul. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Kiranya itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Mudah-mudahan manfaat bagi kita semua dan menjadi barokah dan kemudahan kita dalam memahami pelajaran. Insya Allah berkah. Mohon maaf jika masih ada kesalahan. Jika ingin ditanyakan silahkan tanyakan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.